Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kerana pagi ini kita dapat beribadah walaupun dalam talian ataupun secara online. Kita tahu Tuhan pasti bersama dengan kita dimanapun kita berada. Kita muji Tuhan kerana kita akan mengangkat puji-pujian dan juga penyembahan kita untuk meninggikan dan memuliakan Bapa kita di surga. Kita bersyukur juga kerana kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Silam Tibai. Seperti yang saudara-saudari sedia maklum, Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi negeri kita telah dilanjutkan sehingga 28 Jun 2021. Oleh yang demikian, sila patuhi SOP yang telah dikeluarkan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 yang masih menular di kalangan masyarakat kita. Kita terus berdoa supaya setiap pribadi kita ataupun saudara-saudari tidak dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Untuk makluman saudara-saudari, hari ini adalah Hari Bapa Sedunia ataupun sambutan Hari Bapa Sedunia. Sekiranya saudara-saudari ingin menyambut Hari Bapa ini, sila sambutnya dengan cara sederhana, di rumah masing-masing dan bersama dengan keluarga masing-masing. Pada beberapa tahun yang lalu, kita memang menyambut Hari Bapa dan juga Hari Ibu di gereja kita. Tetapi pada masa ini, oleh kerana pandemik COVID-19 ini, ianya tidak mengizinkan kita buat sambutan seperti dahulu. Dengan kesempatan ini, saya bagi pihak BEM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Bapa untuk semua kita yang sudah digelar sebagai bapa. Okey, untuk meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami mengucap syukur kerana kami berkesempatan beribadah walaupun dalam talian ataupun cara online. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah kami. Kami tahu Tuhan Engkau terus menyertai kami. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kerana kesempatan ini. Kami terus mendoakan juga sekiranya ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh, sakit penyakit, dan doa dan harapan kami, Engkau akan beri kesembuhannya terus-menerus, beri kekuatannya baru. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami akan mengangkatkan puji-pujian, bahkan juga penyembahan kami untuk meninggikan nama Bapa dan untuk memuliakan nama Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa. Dan kami mengucap syukur juga kerana kami akan mendengar daripada sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Silam Tibai. Kami percaya Tuhan Engkau telah memberi persiapan yang terbaik untuk Pastor Silam ini, sehingga penyampaiannya sungguh baik di hadapan Tuhan. Dan lewat daripada firman-Mu yang akan kami dengar, kami diberkati. Dan terima kasih Bapa. Dan apabila kami keluar dari tempat ini, ataupun apabila kami melangkah ke manapun, nama Tuhan dipemuliakan. Firman-Mu akan terus meninggikan nama Bapa di surga. Dan juga akan memberi kekuatan yang baru, bahkan juga untuk memberi kekuatan iman kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada saat ini juga kami terus mendoakan juga kerana pandemik COVID-19 ini masih menular di dalam masyarakat kami. Dan doa kami Tuhan, Engkau akan lindungi setiap pribadi kami supaya kami tidak dijangkiti oleh virus ini. Terima kasih Bapa, kerana kami tahu berkat Tuhan tidak pernah lemah ataupun tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekalipun dunia bergoncang, kami tetap aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan, kami tetap aman dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, benar Tuhan. Haleluya, Engkaulah pelindungan kami Tuhan, menara kekuatan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Yesus bersama dengan kami. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu,
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang berduka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu.
Salam dan selamat bertemu sekali lagi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bertemu secara online pada hari ini. Jika kita melihat dari awal tahun sehingga ke hari ini bermakna kita sudah di pertengahan bulan untuk tahun ini. Jadi sepanjang tahun ini begitu banyak cabaran, begitu banyak perkara-perkara yang kita tempuhi, yang kita hadapi. Namun bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Sepanjang kita menjalani kehidupan ini sepanjang tahun ini. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun kita berada pada hari ini, mari kita sama-sama sekali lagi bersekutu untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi pada hari ini, mari kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada hari ini di dalam Ulangan 28 ayat pertama hingga yang ke-6. Ulangan 28 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Namun kita hanya fokus kepada ayat 1 saja, ayat pertama. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jemaat Tuhan, berdasarkan dari pembacaan yang kita lihat di dalam Ulangan 28 ini secara khusus memamparkan bagaimana kita memperoleh berkat dari Tuhan. Dan jawabannya adalah jika engkau baik-baik saja. Oke, kita lihat di sini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukannya. Engkau melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Jadi kita perhatikan dengan baik-baik. Kita harus mendengar dan melakukan dengan setia segala perintah itu, maka Tuhan akan mengangkat kita. Oke, bukan dia membelakangi kita, namun dia mengangkat kita. Baru setelah itu segala berkat akan datang kepada kita dan menjadi bahagian dan menjadi milik kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini, kita akan melihat satu tema yang akan kita sama-sama belajar sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini, yaitu keberhasilan oleh karena Tuhan. Sepanjang tahun ini, segala berkat keberhasilan yang kita terima, apa yang kita lakukan? Adakah kita mengucap syukur dengan apa yang ada? Ataupun sebaliknya? Jadi, mari kita lihat, keberhasilan adalah suatu hal yang sangat diidamkan oleh semua orang. Siapa yang tidak mau berhasil, bukan? Jadi semua orang ingin berhasil. Tidak ada seorang pun yang mau gagal.
semua ingin berhasil dalam kehidupannya. Tidak ada yang terkecuali. Jadi Tuhan ingin kita berhasil di dalam perjalanan kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Rancangan Allah itu bagi umatnya ialah masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang memiliki harapan yang cerah. Jadi berdasarkan daripada tema kita tadi, yaitu keberhasilan. Bagaimana untuk kita mencapai keberhasilan itu sesuai dengan pembacaan kita tadi. Kita akan belajar pada hari ini yaitu 3 perkara. Yang pertama adalah bagaimana untuk kita mencapai keberhasilan adalah sentiasa mengutamakan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan dalam perancangan kita. Mari kita lihat berdasarkan daripada pembacaan kita sebenarnya tadi. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan mengatakan, jika engkau mendengar baik-baik suara Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan, jika kita pada hari ini mendengar dengan baik-baik suara Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Maka Tuhan akan memberkati kita. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk kehidupan kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Sesuai dengan rupanya untuk satu tujuan, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita boleh melihat teks ini dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui Alkitab ini, ianya dapat menolong kita untuk mengetahui apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 5 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah yang kita lihat, inilah yang kita perlu perhatikan. Bagaimana untuk kita dapat mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana untuk kita memberi diri kita pada Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhanlah yang akan memampukan kita, dan Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Itu perkara yang pertama yang kita lihat sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Jadi perkara yang kedua, di dalam kita berhasil oleh karena Tuhan adalah kita harus bersandar penuh pada Tuhan. Alamilah kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita menaruhkan kehidupan kita. Biarlah kita dapat menaruhkan hidup kita di bawah otoriti firman Tuhan. Jadilah pribadi yang taat, tunduk, setia, dan menaruh hidupnya di bawah otoriti Allah. Kerana firman Allah adalah kekuatan yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, jemaat Tuhan, apabila kita bersandar atau bergantung penuh pada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Di sini ditekankan bahwa salah satu ciri dari orang yang berhikmat adalah kebergantungan kita pada Tuhan. Bukan dengan kekuatan pribadi kita, bukan dengan kekuatan yang kita miliki, namun kebergantungan kita pada Tuhan. Kita dapat melihat orang yang bergantung
pada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dalam arti menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber hikmat dan tuntunan dan bukan pada pengertian atau kebijakan diri sendiri. Jadi jemaat Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan sesuai dengan apa yang telah kita dengar sebentar tadi adalah orang yang mengakui Tuhan dalam arti menaati dan tunduk kepada kehendak Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Jadi inilah yang Tuhan tekankan pada kita pada hari ini. Supaya kita taat dan tunduk dan melakukan segala perintah ataupun segala amanat yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Penyertaan Tuhan berlaku bagi orang yang bergantung kepadanya. Kita memang manusia biasa tetapi kita punya Tuhan. Ini yang menjadi luar biasa. Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada hari ini andalkanlah Tuhan selalu dan penyertaannya pasti akan berlaku. Tuhan adalah satu-satunya harapan bagi kita. Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar bagi kita. Dan binalah hubungan kita bersama dengan Tuhan. Binalah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bawalah keluarga kita pada saat sekarang ini. Walaupun kita tidak dapat bersekutu dengan secara fisikal, namun melalui online, melalui persekutuan yang ada pada saat pandemik ini, binalah hubungan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat hasil daripada berkat yang ada. Dan kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu. Jadi seterusnya kita masuk di dalam poin yang terakhir yang kita lihat bagaimana keberhasilan kita bersama dengan karena Tuhan. Keberhasilan karena penyertaan Tuhan. Mari kita melihat. Yang ketiga adalah berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita melihat melalui pembacaan kita tadi. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Melakukan dengan setia segala perintahnya. Berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tetaplah seorang yang setia. Tetaplah setia melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Lakukanlah dengan konsisten setiap hari. Mulailah dengan diri kita sendiri. Dengan keluarga kita. Dengan kelompok yang ada. Melalui orang-orang yang percaya. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki, inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat yang berlimpah, tetapi lebih daripada itu. Dia juga berjanji bahwa kita juga akan menjadi saluran berkat dan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kita perlu lakukan hanyalah setia, menjalankan semua ketetapan yang telah Tuhan tetapkan. Jemaat Tuhan memang bukan mudah. Memang bukan perkara mudah untuk kita lakukan semua perintah ini. Namun kita memerlukan penyertaan Tuhan. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk kita dapat melakukan itu. Itulah sebabnya kita memerlukan Roh Kudus untuk memimpin dan memampukan kita. Jadi, di dalam masa yang sama, lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan. Mengapa kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Karena Tuhan itu adalah benar. Karena Tuhan adalah benar, maka setiap perkataan dan hukum-hukumnya adalah benar. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 mengatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jemaat Tuhan, jika kita mahu melakukan hal yang benar, maka lakukanlah yang benar menurut cara Tuhan.
Oke, orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan akan mengalami kebaikan dan keberhasilan di dalam kehidupannya. Kita tidak perlu ragu untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan karena yang berfirman adalah Allah yang benar. Firman yang kita dengar itu adalah firman daripada Tuhan itu sendiri. Maka dengan itu, biarlah kita melalui melalui keberhasilan yang kita alami pada tahun ini, melalui keberhasilan yang telah kita terima pada tahun ini, haruslah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jemaat Tuhan, kesimpulan untuk kita pada hari ini, Tuhanlah yang akan memelihara kita, alamilah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, maka keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Amin. Jadi kita percaya bahwa apa yang telah kita alami sepanjang tahun ini, apa yang akan kita alami di masa yang akan datang, itu semua berkat, itu semua hasil daripada Tuhan sendiri yang memampukan kita. Yang paling penting di sini, seperti yang telah kita belajar pada hari ini, biarlah kita menjadi pribadi yang sentiasa mengutamakan Tuhan, bersandar penuh pada Tuhan, dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, apapun situasi yang kita alami pada hari ini, apapun yang kita, keluarga kita, maupun di tempat kerja kita, dimanapun, apapun yang kita alami, utamakanlah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar daripada firman-Mu pada hari ini. Hasil yang kami dapat, berkat yang kami dapat, itu semua daripada Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami dapat menjadi berkat, untuk kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di BM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia ini Bapa, di dalam apapun yang mereka lakukan. Mereka yang bekerja, anak-anak yang bersekolah, bahkan keluarga, orang-orang yang percaya pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang seterusnya, untuk masa-masa yang seterusnya, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tengah-Mu Bapa. Rancangan-Mu yang terindah, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
semuanya karena kasih-Mu. Aku